tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, gue Sally, seorang mahasiswi baru dari salah satu universitas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yap, gue baru aja keterima di kampus ini. Perjalanan yang sangat panjang banget dari kota gue, yaitu Tangerang Selatan, yang mengharuskan gue menempuh dengan bis antar pulau. Ini priceless experience sih buat gue. Oh iya, sesampainya di sini kita kurang lebih ada 700 orang dan langsung diarahin ke asrama Rusunawa. Setelah pembagian kamar, dapatlah gue nih di lantai 4 bersama 3 teman baru gue lainnya yang berasal dari Jabodetabek juga. Namanya kamar 46. Ini pertama kalinya dalam hidup gue jauh dari rumah dan orang tua. So, gue berharap bisa beradaptasi dengan baik di asrama sini. Karena perjalanan yang panjang, badan gue terasa capek, lemas, dan letih. Ditambah sekarang udah jam 2.15 dini hari. Gue memutuskan langsung istirahat tidur. Keesokan harinya, gue bangun dan langsung beres kamar bareng teman-teman lainnya. Kita bagi-bagi tugas, dan gue kebagian ngejemurin kasur di balkon, biar gak berjamur dan ilangin bau apeknya. Maklum, namanya juga asrama. Perlu kalian tahu nih, di asrama ini ada balkon di setiap kamarnya. Waktu gue jemur kasur, gue kaget pas ngeliat sekeliling asrama ternyata hutan. Suatu pemandangan yang jarang banget gue lihat selama gue di rumah. Soalnya kalau di daerah rumah gue mah kanan kiri udah bangunan semua. Sisi baiknya adalah gue bisa melihat pemandangan yang indah banget. Bukit-bukit, pohon masih asri, ditemenin suara burung, syahdu. Tapi saat itu gue sadar, agak serem juga ya kalau udah malam. Mau nyari cilung juga kagak bakalan ketemu ini mah. Alah, tapi gue berusaha ambil sisi baiknya aja deh. Siapa tahu gak seserem yang gue bayangin. Siapa tahu ada makhluk yang lucu yang datang sambil teriak, "Mbah, mbah." Udahlah, daripada ngaco, cus gue balik ke kamar. Karena perkuliahan masih 1 minggu lagi, alhasil gue harus pintar-pintar buat ngabisin waktu. Mayan kan, hitung-hitung dengerin badan dan pikiran sebelum kuliah. Jadi, sore habis asar kita berempat mutusin buat main Uno. Kebetulan teman gue Nita bawa tuh dari rumahnya. Sambil main, kita makan mie bareng tuh. Biar gak perlu ribet-ribet kan cari makan di luar. Lagi asik-asik main, gak ada angin, gak ada kuota. Tiba-tiba pintu lemari kebuka sendiri. Emang sengkek banget sih itu lemari. Kudu diganjel kertas gitu, baru bisa rapet. Kita kan jadi kaget ya. Semua yang ada di kamar saling lihat-lihatan. Karena heran, kok bisa kebuka sih? Temen gue terpaksa beraniin diri buat nutup lagi sambil bilang, "Angin kali ya, dah lah main lagi." Akhirnya kita lanjut main dah tuh. Gak berselang lama tuh pintu lemari kebuka lagi dong. Temen gue yang tadi nutup malah kabur duluan sambil teriak, "Anjrit!" Sontak suasana yang awalnya seru mendadak jadi ngeri. Kita semua ke-trigger tanpa perlu kode-kodean. Semuanya langsung kabur ke arah koridor. FYI, di tiap lantai itu ada security-nya gitu guys. Ya, tapi lebih kayak ke pengawas asrama sih. Soalnya yang jaga itu juga masih mahasiswa, tapi senior gitu guys. By the way, yang jaga itu namanya Kasabil. So, karena kita lari-larian gak jelas dan tentu aja nih ya berisi pemirsa, akhirnya nih dikenalin deh sama si Hello Kitty. Kok Hello Kitty? Security maksudnya. Ada apaan nih rame-rame? Gak ceritain aja deh tuh semuanya. Kasabil pun nggak paham. Oh alah, tenang aja. Angin kali. Ya udah sana masuk kamar lagi. Ini udah mau maghrib juga kan? Kasabil berusaha nenangin kita semua. Gue sih posisinya tetap mikir positif ya. Gue juga takut gara ke-trigger temen gue aja sih. Makanya jadi ikutan lari. Padahal mah gue berani. Canda berani. Akhirnya kita semua balik masuk ke kamar. Temen gue yang sebenarnya masih takut sok beraniin diri. Masuk ngomong, "Assalamualaikum." Sekenceng-kencengnya. Di tiap sudut ruangan, dia assalamualaikumin sama dia.
Gue sih ngeliatnya lucu ya. Takutnya ntar ada yang jawab. Waalaikumsalam. Kan repot juga. Gak terasa jam nunjukin pukul 11 malam. Gue dan teman-teman bersiap untuk tidur. Gue dan temen gue lainnya gak bisa tidur karena posisi lampu belum mati nih. Ternyata si Dita gak bisa tidur dalam keadaan gelap. Alhasil kita berunding dah tuh. Udah matiin aja lampunya, aman kok. Besok gue maskerin deh, pakai skincare gue deh sekalian. Pada nyaut dah tuh semua. Emang sialan teman-teman gue. Giliran diiming-iming skincare aja, baru mau. Berhasil juga emang rayuan maut gue. Mati juga kan tuh lampu. Akhirnya semua pun tertidur. Gue berdoa semoga gue mimpi izinin BTS. Agak maksa ya bunda. Di tengah lelapnya tidur kami, mendadak ada suara kenceng banget. Suara kayak terjatuh. Kita sekamar kaget dan auto bangun sambil istighfar. Buru-buru dah tuh kita nyalain lampu. Pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa dong. Temen gue si Dita yang awalnya berani ngerengin ketakutan. Itu apa ya? Takut deh, mau pulang aja. Gue coba berpikir positif. Apa ada barang yang jatuh mungkin ya? Tapi semua barang-barang kita sesuai pada tempatnya. Dan suara tadi itu kenceng banget. Apaan dong yang jatuh? Gue gak mau ikutan kalut. Gue berusaha stay calm biar pikiran gue gak mikir kemana-mana. Kita semua berusaha untuk menenangin Dita. Ya padahal mah kita semua juga takut sih. Apalagi kejadian ini tepat banget di jam 12 malam. Akhirnya kita bareng-bareng mau ke kamar Kak Sabil buat cerita kejadian ini. Dengan rasa was-was kita buka pintu kamar. Suara pintu usang yang udah lama karatan bikin bulu kuduk kita berdiri. Sialnya, kondisi koridor gelap, mencekam. Lampu mah ada, tapi nggak ngurangin rasa kengeriannya. Karena dirasa nggak yakin buat keluar, akhirnya kita mutusin untuk ceritanya besok aja deh. Dan kembali nenangin diri di kamar. Setelah beberapa menit menenangkan diri, akhirnya kami mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur dengan keadaan lampu menyala. Gue yang ngantuk pun mulai terlelap, tapi baru aja mata merem, udah ada suara kaki yang naik turun tangga. Gue nggak salah denger kan? Gue mau cek teman-teman gue masih melek apa tidur aja nggak berani. Jadi gue paksain tetap merem dan berusaha tidur. Suara langkah kakinya tuh ganggu banget. Dan gue yakin ini nggak satu orang, tapi banyak banget suara kaki yang gue denger. Pas gue coba iseng berani diri buat melek, ternyata teman sekamar gue udah pada bangun di kasurnya masing-masing. Semua yang ada di ranjang atas pun pada turun. Kita saling berpelukan dan berdoa. Semua doa udah gue baca. Bahkan doa makan juga gue baca, saking mentoknya mau baca apaan. Malam ini terasa panjang. Kuliah aja belum, cobaannya ada. Udah bikin stres. Akhirnya gue sama temen-temen gue bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Sampai azan subuh berkumandang, kita baru bisa tidur. Keesokan harinya, kita sekamar kecapean dan ngerasa gak enak badan. Mungkin karena kurang tidur kali ya. Awalnya, gue dan teman-teman gue mau ceritain ini semua ke Kak Sabil. Cuma di hari itu, kita sama sekali gak ketemu sama dia. Ternyata, dia lagi sibuk di kampus ngurus ospek. Akhirnya, kita mutusin buat gak cerita ini ke siapapun. Karena khawatir bikin yang lainnya takut dan malah jadi gak kondusif. Karena kondisi badan gue dan teman sekamar gue lagi sakit, akhirnya mereka semua tepar buat tidur siang. Tapi gue memilih untuk tetap beraktivitas. Jujur, bakalan bosen kalau tiduran doang di kamar. Meskipun badan rasanya tuh gak enak banget, pegel gitu deh rasanya. Siang itu gue lapar dan mutusin buat cari cemilan di kantin asrama. Perut udah kenyang, hati pun udah tenang. Gue balik nih ke kamar. Pas gue buka pintu, gue kaget. Lihat temen gue tiga-tiganya kayak kaku gitu. Sumpah, kanebo kering aja gak sekaku ini loh. Entah kenapa, gue yakin mereka seakan mau bergerak tapi gak bisa. Dan kondisi mata mereka tuh merem semua. Perasaan gue yang gak karuan seakan memaksa diri gue buat bertindak bangunin mereka semua. Bangun nih, bangun! Istighfar!
Gue teriakin mereka semua. Mata mereka melek tapi pada melotot. Gue sebenarnya takut. Tapi masa iya sih gue tega ninggalin temen sekamar gue? Akhirnya mereka semua bangun dengan napas yang ngos-ngosan, keringetan, dan ketakutan. Mereka cerita kalau mereka ngerasain ketindihan alias rep-repan. Gila ya, siang bolong gini temen-temen gue digangguin setan. Mana ramean pula ketindihannya. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada sesuatu yang kelempar ke arah kasur. Gue yang kaget ngeliat ternyata itu adalah Al-Quran. Astagfirullah, gue beneran takut banget ini. Gak percaya dengan apa yang gue lihat barusan. Terus dia teriak kayak orang kesurupan sambil menuju ke arah atas lemari. Dia teriak, pergi, kamu pergi. Kedua teman gue berusaha nenangin Dita dengan dibawa keluar kamar. Gak pakai lama, gue langsung lari-lari nyari Kak Sabil. Ketiga teman gue nyusul termasuk Dita yang mukanya pucat. Akhirnya kita ceritain semua kejadian horor ini. Kak Sabil kaget dengan cerita ini dan coba nenangin dengan segala nasihat baiknya. Coba kalian ngajiin kamarnya, kalian azanin tiap sudutnya. Nanti kakak panggilin ustazah supaya diusir penunggu kamar kalian ya. Singkat cerita, kamar gue dibersihin tuh, dibantu sama beberapa dosen dan ustazah, diusir penunggunya. Kalau kata mereka mah, kamar kita harus diruqyah. Alhamdulillah, sekarang gangguan itu udah gak pernah lagi kita alamin. Gue dan teman-teman gue hidup dan tumbuh dengan baik di sana. Gak kerasa setahun berlalu. Akhirnya masa gue tinggal di asrama